Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita memulaikan hari pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami memulaikan hari kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan mengajarkan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu, dan kami siap untuk menjadi tanah yang subur agar benih firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat GPD Tiberias yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi hari ini eh, saya diberi tema yaitu berkat berbagi. Di dalam ayat pokok yang eh, akan kita baca di dalam Rut pasal 2 ayat yang ketujuh. eh, Rut pasal 2 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Di dalam Rut pasal 2 ayat yang ketujuh ini, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa dalam hidup ini kita sering merasa terpanggil untuk memberi atau berbagi dengan orang lain, terutama kepada mereka yang dalam kebutuhan. Namun apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan berbagi berkat? Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Kisah Ruth memberikan kita contoh yang sangat berharga tentang bagaimana seorang meskipun di dalam keadaan sulit tetap bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui kerja keras dan ketulusan hatinya. Dari ayat ini kita dapat belajar beberapa poin yang bisa kita pelajari dari ke kitab Rut pasal 2 ayat yang ketujuh ini. Yang pertama yaitu kita bisa belajar dari Rut sendiri, di mana Rut memberikan contoh kerja keras dan ketulusan dalam memberi. Pada ayat ini kita bisa melihat Rut adalah seorang wanita Moab yang baru saja kehilangan suaminya, sedang memungut jelai di ladang Boas. Rut tidak meminta pemberian dengan mudah, tetapi ia bekerja keras sepanjang hari dengan tekun, mengumpulkan sisa-sisa jelai yang tertinggal setelah para penyabit selesai bekerja. Ruth meminta izin dengan penuh hormat kepada pelayan-pelayan daripada Boas untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu pekerjaan dalam hal memungut jelai. Hal itu menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan dirinya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi Ruth juga mementingkan eh, kehidupan atau mementingkan juga diri dari ibu mertuanya, yaitu Naomi. Ruth adalah contoh nyata dari seorang yang eh, tidak menunggu berkat datang dengan mudah, melainkan dia bekerja keras untuk mendapatkannya, meskipun ia dalam posisi yang sangat membutuhkan. Ia tidak merasa malu untuk melakukan pekerjaan yang sederhana ini, dan dengan itu ia menjadi saluran berkat bagi dirinya sendiri dan juga bagi Naomi. Kita bisa juga baca di
Amsal pasal 22 ayat yang ke-9, di Amsal 22 ayat yang 9, Bapak Ibu mungkin bisa baca di rumah, bahwa orang yang memberi dengan tangan terbuka akan diberkati, sebab mereka memberi dengan hati yang tulus. Rut memberi contoh bagi kita tentang bagaimana kerja keras dan ketulusan hati dapat menghasilkan yaitu berkat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain yang dikasihi oleh dia. Dari yang kedua yaitu dari Rut pasal 2 ayat yang ketujuh juga kita bisa belajar mengenai saluran berkat bagi sesama. Berbagi berkat bukan hanya tentang memberi dalam bentuk materi, tapi juga mencakup memberi dengan tindakan, perhatian, dan pengorbanan. Ruth yang meskipun hidup dalam kesulitan tetap berfokus pada memenuhi kebutuhan orang lain terlebih dahulu, yaitu kebutuhan Naomi sebagai ibu mertuanya. Ruth tidak hanya mengutamakan kebutuhan dirinya sendiri, tetapi dengan hati yang penuh kasih, ia bekerja keras untuk memenuhi juga kebutuhan daripada Naomi untuk bertahan dalam hidup. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Ya, Bapak Ibu, bukan hanya bagi diri kita sendiri, bukan hanya bagi keluarga kita, tapi bagi sesama kita juga. Terutama bagi mereka yang dalam kebutuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ketujuh, kita juga diajarkan untuk memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa atau merasa dipaksa. Di sini juga kita bisa baca di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ketujuh. Bapak Ibu juga bisa baca di rumah. Setiap orang memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lut memberikan contoh di sini. Memberikan contoh bagi kita berbagi dengan sukacita dan dengan kerelaan hatinya. Berbagi tidak hanya tentang materi ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana sikap hati kita yang tulus memberi dalam memperhatikan atau melayani orang atau melayani sesama kita. Dari Rut pasal 2 ayat yang ketujuh ini juga kita bisa belajar yang ketiga, poin yang ketiga yaitu Tuhan menyediakan berkat bagi mereka yang berbagi. Ruth yang bekerja keras sepanjang hari mendapatkan yaitu perhatian dari Boas, pemilik ladang. Nah, Boas yang melihat ketekunan daripada Ruth, kemudian memberikan lebih dari yang ia harapkan, bahkan menyuruh para pekerjanya untuk meninggalkan lebih banyak jelai untuk Ruth. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memberi apa yang kita butuhkan, tetapi ia juga memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Jika kita memiliki hati yang benar-benar dalam hal memberi dan berbagi, yaitu hati yang tulus, ya Bapak Ibu. Berbagi berkat tidak hanya menguntungkan orang yang menerima, tetapi juga membawa berkat kepada mereka yang memberi. Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Di situ juga dijelaskan bahwa Yesus mengajarkan prinsip bahwa kita memberi dengan hati yang tulus. Kita akan menerima kembali lebih banyak lagi. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 dikatakan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab takaran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ruth adalah contoh nyata bahwa di saat kita berbagi, Tuhan akan menyediakan lebih daripada yang kita berikan. Di sini Boas memberkati Ruth dan Ruth akhirnya menjadi bagian dari
keturunan Raja Daud dan Yesus Kristus, yang menunjukkan bagaimana berkat berbagi dapat membawa dampak yang sangat besar dan jauh melampaui apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Poin yang keempat yaitu dari yang kita dapat pelajari dari Rut pasal 2 ayat yang ketujuh ini adalah berbagi berkat dengan hati yang tulus. Berbagi berkat bukan hanya tentang memberikan apa yang kita punya ya Bapak Ibu, tetapi tentang memberi dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Tuhan menginginkan agar kita berbagi dengan niat yang baik, tidak ada pamer atau mengharapkan balasan. Ruth memberi contoh dengan kerendahan hati dan ketulusan hatinya dalam berbagi tanpa merasa terpaksa. Seperti kita bisa juga lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-18, Bapak Ibu bisa baca juga yang di sana dikatakan, tetapi yang terakhir kamu harus memberi dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan suatu pun, supaya apa yang kamu beri itu berkenan kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari sini, dari Rut pasal 2 ayat yang ketujuh ini, kita bisa belajar ada 4 poin ya Bapak Ibu. Dan sebagai penutup, marilah uh, melalui kisah Rut ini, kita diingatkan bahwa berbagi berkat adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Ruth mengajarkan kita untuk mau bekerja keras, berbagi dengan hati yang tulus, dan memperhatikan kebutuhan orang lain, tidak hanya mementingkan kebutuhan kita sendiri, terutama mereka yang dekat dengan kita ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu orang yang di dekat kita, mungkin keluarga kita, masih ada yang amat sangat membutuhkan kita. Ketika kita menjadi saluran berkat, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga membuka pintu bagi berkat Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tuhan melihat setiap tindakan kebaikan kita, dan Dia akan membalasnya dengan cara yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Dia akan membalasnya dengan begitu indah dari apa yang kita bayangkan. Dan semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu semuanya tidak akan terduga dan tidak akan ternilai harganya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan memulai pagi hari, kita sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah kita dapat menjadi berkat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi keluarga kita dan bagi sesama kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Ruth yang mengajarkan kami tentang ketulusan hati dan mau bekerja keras dalam berbagi berkat. Ajarkan kami untuk selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang, baik dalam keadaan maupun dalam kondisi apapun. Biarlah hati kami terbuka untuk memberi dengan sukacita, tanpa ada pamrih, dan biarlah kasih dari Bapa yang melimpah mengalir melalui kami, baik dalam setiap tindakan dan pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulaikan hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.